Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan atas kesehatan yang dikaruniakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sehingga kita dapat beribadah melalui channel YouTube ini selama pandemi COVID-19. Ibadah Minggu hari ini adalah minggu kelima setelah Paskah. Dan tema minggu ini, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 11. Dan pelayanan firman Tuhan pada minggu pagi ini dilayani oleh Bapak Pendeta Christopher. Marilah Bapak Ibu, dengan sukacita kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Allah dengan penuh hormat sambil bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 10 ayat pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Tabisan dan salam. Pertolongan kepada kita itulah dengan nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Pembacaan tas pemimpin kita terambil dalam kitab Mazmur pasal 63 ayatnya yang keempat. Mazmur 63 ayatnya yang keempat. Saya baca di dalam nama Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Kita sambut dengan menyanyikan pujian dari Kidung Kesan nomor 422 ayat 1, kasih setia. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Marilah saudara-saudara, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
kita mau mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian adalah orang yang berdosa, dan segala kesalahan kami seperti kain yang kotor. Kami sekalian menjadi lain seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu ya Tuhan. Janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa dan seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita sungguh bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan di mana kita boleh mengakui segala dosa kita. Dan Tuhan berjanji seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18, Lukas 5 ayat 24, Kisah para Rasul 10 ayat 43. Tuhan berfirman, marilah, baiklah kita berhukum bersama. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat keampunan dosa oleh karena namanya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa-dosa kita dan mendengarkan berita anugerah, saatnya kita akan mendengarkan amanat hidup baru. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru, sebagaimana yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setiamu meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Demikian pembacaan amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita di tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Kemuliaan bagi Bapa. Thank you.
Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah virus corona kami boleh tetap beribadah secara online. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk berkati kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami agar kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kami semua terbatas Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami. Dan biarlah apa yang telah kami dengarkan itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dan Tuhan Yesus sekali berdoa. Amin. Dipersilakan dulu kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, tema pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, dan pembacaan kita terambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan dengan perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing buta. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Buat kita semua pada hari ini tentu kita semua berharap dalam keadaan sehat. Di tengah-tengah virus corona melanda kita, sukacita kita kepada Tuhan jangan pernah berkurang, tetapi kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, saya akan memberikan sebuah cerita, sebuah kisah yang nyata tentunya ya, tentang seorang tokoh bernama Fanny Crosby. Ya, saya sudah pernah menyampaikan kisah Fanny Crosby di mimbar ini tentunya, tetapi saya akan menceritakannya kembali. Bukan kisah ulang, tetapi saya akan menyoroti kata-katanya. Fanny Crosby adalah seorang tokoh, seorang penyair ya, penyair lagu-lagu rohani. Bahkan dia mengubah banyak share-share, ribuan share diubah oleh dia. Salah satu lagu yang kita kenal sampai saat ini adalah lagu Ku Berbahagia. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Fanny Crosby itu buta. Dia bukan buta sejak lahir, tapi dia buta sejak kecil karena kegagalan ketika infeksi mata. Dia malpraktik, dokternya malpraktik, sehingga terjadilah buta seumur hidup. Seumur hidup seorang Fanny Crosby buta. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, tetapi ada satu kalimat yang menarik dari seorang Fanny Crosby ketika dia berkata, jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk buta, karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku. Menariknya adalah seorang Fanny Crosby yang seumur hidup buta, dia lebih menginginkan hidup tetap buta, karena dengan kebutaannya jiwanya dengan Tuhan itu dekat. Dia memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan.
Dia memiliki kehidupan yang indah dengan Tuhan. Dan itu penting sekali. Kenapa? Karena seorang Fanny Crosby bisa melihat dengan jelas bahwa hidup bersama Tuhan itu jauh lebih penting daripada hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini fana, tetapi hidup bersama Tuhan itu selama-lamanya. Lebih baik dia terlahir buta, dan dia ketika meninggal melihat wajah Kristus, wajah yang akan pertama kali dia lihat, karena seumur hidupnya dia buta. Itu menjadi sebuah kerinduan yang mendalam. Hal ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode kepada kita. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bapak ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup adalah sebuah tema yang menarik. Kita akan belajar tentang apa itu kasih setia Tuhan. Dan untuk bisa memahami apa itu kasih setia Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di ayat yang lain. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-89, ayatnya yang ke-29. Mazmur 89 ayat yang ke-29, saya baca di dalam nama Tuhan. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Bapak ibu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam syair Ibrani ada yang disebut dengan paralel sinonim, atau sebuah kalimat di mana antara kalimat atas dengan kalimat bawah itu memiliki makna yang sama. Dari sini kita bisa melihat ketika dikatakan aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, lalu dijelaskan kembali di dalam kalimat selanjutnya, dan perjanjian teguh bagi dia. Dari sini kita bisa melihat bahwa ketika berbicara soal kasih setia Tuhan, itu bicara soal kasih Tuhan yang terikat kepada perjanjiannya, di mana kasih itu terikat kepada Abraham, nenek moyang bangsa Israel. Kalau kita melihat kehidupan bangsa Israel, bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka ketika Musa memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, bahkan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ada banyak pelanggaran, ada banyak duka yang harus dialami oleh para pemimpin. Kenapa? Karena bangsa Israel sering sekali menyakiti hati Tuhan. Lalu mereka dibawa keluar oleh Musa, tetapi kesalahan dan dosa mereka tetap saja ada, dan mereka selalu menyakiti hati Tuhan. Mereka mengkhianati Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka menolak Tuhan. Luar biasa. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Kasih setianya terhadap perjanjiannya kepada Abraham tidak pernah berlalu. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 29, di sana dengan jelas dikatakan Allah tidak pernah menyesali pilihannya. Ketika dia memilih bangsa Israel, Allah tidak pernah menyesal, sekalipun orang Israel seringkali menyakiti hati Tuhan. Bapak ibu, kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Kita semua adalah orang yang juga menyakiti hati Tuhan. Tapi satu kalimat yang ingin saya sampaikan berdasarkan ayat ini, Allah tidak pernah menyesali pilihannya terhadap kita. Maka jangan pernah kecewakan Tuhan. Kalau kemarin kita boleh menyakiti hati Tuhan, kalau kemarin kita boleh mengecewakan Tuhan, hari ini kita punya komitmen untuk bangkit kembali. Jangan putus asa, seperti Yudas Iskariot yang berakhir dengan bunuh diri. Tetapi jadilah seperti Petrus yang ketika berbuat dosa, dia datang kembali kepada Tuhan. Kenapa? Satu hal yang ingin kembali saya ulangi dari kalimat saya sebelumnya, Allah tidak pernah menyesali pilihannya. Allah tidak pernah menyesal ketika dia memilih bapak ibu. Allah tidak pernah menyesal. Bersyukurlah akan hal itu. Gambaran yang diberikan oleh pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini, di mana seorang Raja Daud adalah seorang yang sangat merindukan Tuhan. Perkataan sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, itu bukan perkataan sederhana. Itu perkataan yang sangat dalam maknanya. Kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh orang yang tidak pernah dekat dengan Tuhan. Tidak bisa. Ketika ada seseorang bisa mengucapkan kalimat ini, dia sudah berada di titik level iman tertentu, di mana dia sudah bisa merasakan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan
Bukan berbicara soal saya dapat apa ketika saya ikut Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan bukan berbicara soal supaya saya diberkati, usaha saya diberkati. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetapi hubungan pribadi dengan Tuhan adalah suatu hubungan yang indah, yang intim, yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Kita bisa saja berkata kasih setiamu lebih daripada hidup, tapi apakah kita benar-benar mengalami itu? Itu menjadi pertanyaan penting dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengalami suatu kehidupan kasih setia Tuhan, suatu kehidupan yang intim dengan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud di dalam Mazmur pasal 63 ini. Dia bisa mengeluarkan kalimat itu. Dia sangat merindukan Tuhan, dia sangat intim dengan Tuhan. Level iman ini itu sudah berada di titik yang berbeda daripada level iman yang biasanya. Punyakah kita iman seperti ini? Punyakah kita kerinduan, hubungan yang intim dengan Tuhan seperti ini? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita semua. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari pembacaan, dari perenungan kita pada saat ini tentang suatu hubungan atau tentang kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Yang pertama adalah perhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Hal yang pertama dari orang yang memiliki iman, di mana dia bisa melihat bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup, adalah dia akan selalu merindukan Tuhan. Dia akan selalu merindukan Tuhan. Dia merindukan Tuhan bukan karena dia jauh daripada Tuhan, bukan karena dia lama tidak ibadah, bukan karena dia lama tidak ikut persekutuan, tetapi dia merindukan Tuhan karena dia sangat dekat dengan Tuhan. Kerinduan yang sangat mendalam. Kalau kita bawa kepada kehidupan atau konteks kita, itu seperti orang yang lagi berbunga-bunga. Orang yang lagi berbunga-bunga, ada flower-flower keluar dari mulutnya, dari hidungnya, dari telinganya. Semua bunga-bunga keluar. Saat dia makan, aku ingat kamu. Saat dia minum, aku ingat dia. Saat dia masak, aku ingat dia. Saat cuci piring, aku ingat dia. Dia selalu mengingat orang yang dicintainya. Dia selalu mengingat orang yang dikasihinya. Padahal tadi baru teleponan, padahal tadi baru ketemu. Begitu pulang, rindu lagi. Hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim akan melahirkan kerinduan-kerinduan, dan itu akan mengalir terus-menerus. Dan kerinduan ini bukanlah kerinduan yang biasa. Pemazmur mengatakan di dalam ayat kita, dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tanah yang kering, tanah yang tandus, tiada berair. Itu seperti tidak ada kehidupan. Dan seperti tidak ada kehidupan ini membutuhkan kehidupan itu. Apa itu? Air. Merindukan kehidupan itu. Apa itu? Air. Seperti itulah orang yang dekat dengan Tuhan. Seperti itulah orang yang menganggap bahwa Tuhan itu lebih daripada hidupnya. Kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidupnya. Seperti itulah orang yang mengasihi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti tanah yang kering, seperti tanah yang tandus, demikianlah orang itu. Kalau kita bawa kepada kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah Bapak dan Ibu, apakah kita semua adalah orang-orang yang merindukan Tuhan? Apakah kita semua merasa dahaga selalu untuk supaya bisa berjumpa dengan Tuhan? Baik dalam hubungan kita secara pribadi kepada Tuhan, di rumah kita. Hari ini saya rindu, saya ingin sekali membaca Alkitab. Lalu kita buka Alkitab, kita berdoa supaya diberikan pengertian. Kita punya kerinduan itu. Besok, saya rindu lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan dia akan selalu rindu. Orang yang sudah memiliki hubungan intim dengan Tuhan, yang karib dengan Tuhan, akan selalu rindu dan akan selalu mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu pasti akan selalu dia lakukan. Hari ini apa yang kurang? Saya ternyata belum membaca firman Tuhan.
pantas ada seperti yang salah dengan diri saya. Kenapa? Dia selalu punya kerinduan sama Tuhan. Dia selalu punya kerinduan dekat dengan Tuhan. Apakah kita punya kerinduan yang sama? Itu pertanyaan penting bagi kita. Lalu dia rindu juga dalam persekutuan dengan Tuhan. Di mana? Di gereja. Dia rindu untuk selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya membaca firman Tuhan, tapi saya ingin juga diberkati dari setiap firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar gereja. Saya selalu rindu dengan Tuhan. Saya selalu rindu dengan persekutuan kepada Tuhan. Dan dia akan selalu mencintai Tuhan. Dia tidak akan berusaha untuk mencari alasan supaya dia membenarkan dirinya. Kenapa tidak ibadah? Wah, Pak Pendetanya khotbahnya bikin ngantuk, malas saya gereja. Dia tidak akan mengeluarkan kalimat itu karena dia sangat mencintai, sangat merindukan Tuhan. Dia akan selalu hadir. Dia akan selalu mencari tempat ibadah. Di mana ada tempat beribadah, dia selalu berusaha untuk ada di sana. Karena kerinduannya yang sangat dalam kepada Tuhan. Dia terus mencari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia sibuk. Dia punya banyak kesibukan. Pekerjaannya lembur dan lain sebagainya. Tidak akan membuat dia kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu rindu dengan Tuhan. Yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah ada perbedaan antara orang yang sibuk, sangat sibuk, lalu dia datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dan berdoa, dengan orang yang tidak terlalu sibuk. Ketika dia sangat sibuk, lalu dia mau membaca firman Tuhan. Ketika dia banyak lembur, tapi dia punya waktu kepada Tuhan, itu adalah orang yang luar biasa. Sulit untuk menemukan orang seperti itu. Orang yang punya banyak waktu lalu dia membaca firman Tuhan, itu bagus, sangat bagus. Itu tidak salah. Tetapi kalau orang yang sangat sibuk tapi dia masih bisa memberikan waktu kepada Tuhan, itu orang yang luar biasa. Jangan pernah ragu lakukan itu. Selalu cari Tuhan. Jangan berkata saya sangat sibuk, pekerjaan saya banyak. Tidak perlu kita berkata seperti itu. Kalau kita semua adalah orang yang merindukan Tuhan, kita tidak akan mengeluarkan kalimat itu. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, rindukan selalu Tuhan. Orang yang sudah bisa melihat bahwa kasih Tuhan lebih daripada hidup, dia akan selalu merindukan. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 5 ayat 6. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Poin yang kedua, orang yang bisa melihat bahwa Tuhan lebih utama dibandingkan hidup adalah orang yang akan selalu memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Itu poin yang kedua. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, memuji Tuhan dengan indah bukanlah karena suara bagus. Memuji Tuhan yang indah dan menyenangkan hati Tuhan adalah orang yang memuji Tuhan karena dia sadar betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya yang harus dipuji dan disembah. Kesadaran itu sangat penting. Kita bukan sekedar memuji Tuhan. Ada banyak orang yang memuji Tuhan tetapi justru memamerkan kebagusan, keindahan suaranya. Tapi memuji Tuhan yang sadar karena semuanya itu adalah kebaikan Tuhan adalah memuji Tuhan yang terindah, dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu akan lahir dari hati yang paling dalam. Pujian seperti itu adalah pujian yang seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, jangan pernah malu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dalam kehidupan kita. Di rumah kita memuji. Mungkin orang bilang suara kita jelek, walaupun itu benar. Udahlah, lupakan saja. Anggap saja itu angin lalu. Kita tetap bersuka cita, kita tetap memuji Tuhan. Tidak usah didengarkan ke mereka. Cukup antara kita dengan Tuhan, biar tidak terlalu sakit telinga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pujilah Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga yang kita pelajari pada saat ini dari perenungan kita adalah terdapat di dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya 9, di mana Raja Daud mengingat kembali perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita sedikit belajar ke belakang dari kisah hidup Daud. Daud adalah seorang gembala, tetapi Tuhan panggil dia menjadi seorang raja. Sebelum dia menjadi raja atas seluruh orang Israel, dia harus mengalami pelarian-pelarian. Di sana Tuhan sedang melatih Daud. Dan ketika dia menjadi raja,
Daud selalu melakukan dan memenangkan pertarungan karena dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, dia selalu menggali hubungan dengan Tuhan. Dan ketika dia berdosa, Tuhan menegur dia. Betapa luar biasanya kasih Tuhan kepada Daud, dan Daud menyesali semua perbuatannya, dan Tuhan mengampuni dia walaupun harus dihukum. Tetapi satu hal yang kita pelajari, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dari kehidupan Raja Daud. Seumur hidup Daud menjadi salah satu tokoh yang sangat terkenal. Daud menjadi salah satu tokoh yang selalu disebut Tuhan di dalam kisah-kisah, di dalam nabi-nabi, bahkan sampai kepada Yesus. Yesus disebut anak Daud. Luar biasa. Siapa Daud? Daud hanya seorang gembala, anak bungsu dari keluarganya, tetapi Tuhan mengangkatnya begitu mulia. Itu yang ingin kita pelajari pada saat ini. Kalau melihat itu, maka sangat wajar kalau akhirnya Daud merenungkan dan memuji kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita juga harus senantiasa merenungkan atau mengingat kembali semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi juga mengalami suatu hubungan, mengalami suatu perjalanan hubungan dengan Tuhan. Bahkan saya pernah mengalami kekecewaan, tetapi semuanya akhirnya berlalu. Kalau saya menghitung semua kebaikan Tuhan, kalau saya menghitung semua kemurahan Tuhan, tidak bisa dihitung. Bahkan saya boleh ada pada saat ini, itu semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu di dalam diri saya yang bisa saya banggakan. Dan ini menjadi perenungan kepada kita. Kita harus bisa melihat siapa diri kita. Kita harus mengenal siapa diri kita. Dengan itu, maka kita bisa melihat semua kebaikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Raja Daud di dalam ayat 7 dikatakan bahwa dia merenungkan semua itu ketika dia berada di tempat tidur. Ketika dia berada di tengah-tengah kesunyian dan kesepian, cobalah renungkan kebaikan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Carilah waktu khusus untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan. Apabila kita marah, apabila kita kecewa, apabila kita sakit hati, apabila kita dikecewakan oleh orang-orang yang kita kasihi, coba ambil waktu sedikit, sepintas. Berikan waktu untuk merenungkan kembali bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih dibandingkan dengan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita boleh kecewa, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ingat senantiasa apa yang menjadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal yang kita pelajari pada saat ini tentang bahwa kasih setia Tuhan itu lebih daripada hidup. Yang pertama adalah selalu merindukan Tuhan. Yang kedua adalah selalu memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah selalu mengingat semua perbuatan Tuhan. Saya tutup dengan sebuah kalimat yang pernyataan iman yang menunjukkan kedewasaan iman seseorang yang benar-benar memiliki pengalaman yang keluar dari dalam hati yang paling dalam, sehingga secara pemikiran baik jasmani maupun spiritualnya akan selalu memahami bahwa Tuhan jauh lebih berharga daripada apapun yang dia punyai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengaminkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan menyanyi Kidung Keesan nomor 422 ayat 2, kasih setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala pada tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari
Bapak di surga, kami sungguh bersyukur dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan, di mana kasih setia Tuhan itu jauh lebih daripada hidup kami yang fana ini, hidup kami yang sementara ini. Terima kasih buat firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan menaungi kami sehingga boleh melakukan setiap firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Bapak di surga, yang berdoa secara khusus buat bangsa dan negara ini di tengah-tengah suasana virus corona yang melanda bangsa kami. Kau berkati para pemimpin kami agar para pemimpin kami boleh memberikan yang terbaik, berikan hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga segala keputusan diambil untuk mengatasi virus corona adalah keputusan yang terbaik buat kami semua. Kami sebagai masyarakat Indonesia boleh mentaati setiap peraturan-peraturan yang ada, sehingga kami pun bisa menjadi berkah bagi orang lain. Terima kasih Bapak di surga, yang berdoa agar virus corona Tuhan hentikan dari bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat gereja dan perkabaran Injil yang boleh ada. Kami juga bersyukur adanya orang-orang yang Tuhan pakai di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik dalam gereja juga di dalam penginjil-penginjilan yang ada. Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Kau berkati mereka, cukupi akan menjadi kebutuhan mereka Tuhan, dan berkati berikan kelimpahan dalam kehidupan rohani mereka. Mereka sentiasa bersyukur segala tantangan yang mereka hadapi tidak akan membuat mereka menyerah. Mereka tetap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kau berkati gereja Tuhan agar semakin hari Tuhan semakin dewasa di dalam iman, tidak digoyahkan pada ajaran-ajaran yang sesat, bahkan orang-orang yang mengkhianati gereja kami, orang-orang yang selalu menyindir kami. Kami tetap percaya dan kami tetap teguh di dalam iman kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat gereja Gebersih Soteria di tempat ini secara khusus, yang berdoa buat pendeta Ibu Deborah Tonton. Kau berikan senantiasa hikmat, kuasa, sehingga Ibu pendeta boleh melayani dengan baik dan masa akan berakhir ketika digantikan oleh hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain. Kau berkati siapapun yang terpilih juga akan melayani dengan sukacita, dan kami semua akan senantiasa diberkati dengan pelayanan beliau. Kami juga berdoa buat para majelis dan PPK Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pilihan, anugerah, kepercayaan Tuhan pada kami sebagai majelis. Biarlah kami boleh senantiasa mempergunakan setiap kepercayaan Tuhan ini dengan baik. Kami hidup, kami melakukan pelayanan tugas kami dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan siapapun kami yang akan terpilih lagi, dan siapapun kami yang akan turun, Tuhan Kau berkati kami semua, sehingga hidup dan arah fokus kami, pikiran kami semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat sinode GPSI dan program jemaat GPSI. Kau berkati semuanya secara khusus dalam pemilihan ketua sinode di akhir tahun ini. Tuhan, Kau berkati sikap sinode ini Tuhan, sehingga berjalan dengan baik. Dan siapapun juga yang terpilih, yang percaya kuasa Tuhan yang berlaku di sana, yang berdoa setiap program-program yang ada, baik di gereja kami, juga setiap gereja-gereja GPSI yang ada di Depok, yang ada di Jakarta Selatan, bahkan yang ada di Lampung, juga yang ada di Kalimantan. Semuanya boleh berjalan dengan baik, dan itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat pertumbuhan iman jemaat kami secara khusus tempat ini. Tuhan Kau berkati agar boleh senantiasa rindu dan selalu rindu akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka semakin mengenal Tuhan. Mereka juga cuma sekedar beribadah, tetapi bersukacita mencari kebenaran dan setia berusaha untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja GPSI yang ada di tempat ini, bahkan di seluruh Indonesia. Tuhan Kau berkati semuanya agar boleh terus bertumbuh, baik di dalam iman juga dalam pertumbuhan jiwa. Dan juga berdoa bahwa Posperi juga Tuhan, segala tantangan yang dihadapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Engkau turut campur tangan di dalam segala sesuatu, sehingga setiap perjuangan yang dilakukan tidak sia-sia. Tapi kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya kami tetap bersukacita melayani Tuhan di dalam pelayanan kami, baik gereja juga Posperi. Yang berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kau berkati yang sedang berada di dalam pekerjaan mereka. Kau berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Walaupun virus corona melanda, mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa agar orang-orang yang bekerja tetap bisa memberikan waktu mereka untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang sampai detik ini belum bisa menemukan pekerjaan. Tuhan tolong mereka Bapa, berikan mereka pekerjaan yang pantas buat mereka Tuhan, di mana mereka bisa bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan. Dan mereka tidak melupakan Engkau sang pemberi pekerjaan kepada mereka. Mereka senantiasa hidup di dalam kebenaran
sehingga tidak terjadi sakit hati dan kekecewaan. Tuhan tolong berkati, cukupi senantiasa apa yang menjadi kebutuhan. Bagi yang sakit, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sembuhkan mereka Bapa. Dan juga kami berdoa biarlah kehidupan rohani setiap jiwa, setiap jemaat yang ada di GPS Soteria boleh terus bertumbuh. Terima kasih Bapak Saudara. Kami juga berdoa buat pendidikan anak-anak Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak kami yang ada di tempat ini, yang ada di GPS di Soteria. Tuhan tolong mereka Bapak, agar mereka boleh mengalami pertumbuhan yang baik, pertumbuhan yang indah, dididik dalam kebenaran firman Tuhan oleh kedua orang tua mereka dan juga di gereja Tuhan, guru sekolah mereka, dan mereka memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam hidup mereka. Studi mereka kami serahkan di dalam tangan Tuhan, berikan mereka hikmat dan kepintaran, rajin dan sukacita dalam mengikuti studi mereka, mengerjakan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab mereka dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Dan mereka Tuhan, biarlah kiranya Engkau mencukupi senantiasa akan menjadi kebutuhan studi mereka. Bapak, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum menemukan pasangan hidup mereka. Tuhan, yang berdoa biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah mereka boleh mengalami dan sabar dalam menghadapi, dalam menantikan janji Tuhan, dalam menantikan pasangan yang akan mereka terima dari Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami senantiasa percaya bahwa itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami pertaruhkan semuanya hanya ke dalam nama Tuhan. Kami juga berdoa buat yang mendambakan keturunan, yang saat ini belum memiliki keturunan. Tuhan, Kau berkati kandungan yang ada. Kami percaya bahwa mujizat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, orang yang percaya. Kami selalu percaya dan berharap kepada Tuhan, dan percaya bahwa segala yang Tuhan kerjakan itu indah. Ajarkan kami untuk dewasa Tuhan di dalam menjalani segala situasi di kehidupan kami, lambat atau cepat. Bahkan Tuhan tidak memberikan anak kami bisa belajar bahwa ada rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami. Tapi saat ini dengan kerendahan hati kami mohon belas kasihan Tuhan, berikanlah anak bagi mereka yang membutuhkannya Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat yang berulang tahun. Tidak ada manusia yang mampu menambah sehasta umurnya, tapi kami percaya boleh bertambah usia itu karena kehendak Tuhan. Jadikanlah kami dewasa di dalam iman kami, dewasa dengan usia kami, dan dengan usia yang sudah bertambah ini kami boleh memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan boleh semakin mengerti bahwa hidup kami itu adalah milik Tuhan. Kami juga berdoa jemaat yang sudah berada di masa usia tua Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam kehidupan mereka, agar mereka tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka senantiasa mencari Tuhan dan selalu kuat di dalam iman mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat yang sedang dalam masa pemulihan. Kami juga bersyukur mereka boleh berada di posisi ini, bahwa mereka sudah melewati setiap penyakit mereka. Dan biarlah di masa pemulihan ini setiap jemaat Tuhan boleh tetap menjaga kesehatan mereka dengan baik, mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan mereka dengan baik, dan berharap kepada Tuhan senantiasa supaya tetap dipulihkan dari segala apa yang dialami. Terima kasih Bapak di surga. Masih banyak yang kami minta Bapak, tapi hamba terbatas dalam kata-kata. Karena itu kami serahkan seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan kami mohon. Pelihara kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajari berdoa. Bapa kami Yesus, di Kristus yang dan dalam kami, jadilah kami di bumi seperti berikan kepada kami menemukan yang secukupnya dan berkati dengan keselamatan seperti kami juga berdoa bersama kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari kejahatan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan menang bersama Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sementara baik dijalankan, jemaat puji Tuhan dari gedung jemaat 288 ayat yang pertama dan seterusnya. Mari puji Raja Sorga.
Ya Bapa, Engkaulah sumber segala berkat. Persembahan yang kami berikan ini berasal dari Tuhan. Berkatilah persembahan ini sebagai dupa yang harum untuk digunakan bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ajarilah kami ya Tuhan untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi kepujian dan kemuliaan nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam penegasan khotbah Jumat. Saya mewakili majelis yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Eric Christopher, kiranya Tuhan Yesus Pak Gereja memberkati dengan tugas pekerjaan dan pelayanan. Pada organis, singer, tim multimedia, poster, dan terlebih khusus pada jemaat yang telah beribadah pada minggu hari ini. Info majelis. Selama masa pandemi COVID-19 ini, selain ibadah minggu di rumah, dihimbau pada jemaat juga melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing setiap hari Kamis untuk liturgi dan renungan disiapkan oleh sekalian. Panitia Pemilihan Majelis Jemaat atau PPMJ periode 2020 sampai 2024 telah melaksanakan perhitungan suara pada tanggal 25 April 2020. Berikut nama-nama 10 besar yang memperoleh suara terbanyak dari masing-masing sektor. Bila ada yang keberatan dengan hal tersebut, dipersilakan mengirimkan surat kepada PPMJ. Penubuhan Majelis Jemaat periode 2020 sampai dengan 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2020. Pendeta dan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari atas persembahan dan sumbangan-sumbangan yang telah diberikan untuk menunjang dan meningkatkan pelayanan jemaat. Bagi jemaat yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat gereja pada setiap hari atau jam kerja. Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 9.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB. Sabtu jam 9.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB. Demikian khotbah Jumat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pergilah dengan sejahtera setelah khotbah firman Tuhan di dalam tugasan panggilanmu dengan tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari NKB nomor 119 ayat 1.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memajarinya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, di dalam saat teduh ini kita akan menyanyi nyanyian penutup dari Hidup Jemaat 339 ayat pertama. Selamat hari Minggu di rumah aja dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.